Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aplikasi Statistik Fermi Dirac pada Semikonduktor, dengan rekan saya Rifka Hayati dengan NIM 19034083 dan saya sendiri Syahputri Sumanti dengan NIM 19034087 dan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Baik, bab pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifka Hayati. Kepada Rifka disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan semikonduktor, terutama dalam alat-alat elektronika karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Bahan yang dikatakan bersifat semikonduktor adalah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah. Namun pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor. Berdasarkan tingkat kemurnian dari kristal semikonduktor itu sendiri, semikonduktor terbagi ke dalam dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Sifat hantaran dari semikonduktor akan bergantung pada bahan dari semikonduktor itu sendiri. Semikonduktor intrinsik memiliki konduktivitas yang lebih kecil daripada semikonduktor ekstrinsik. Sehingga untuk memperbesar daya hantar dari semikonduktor tersebut dilakukan pengisian elektron lain di pita konduksi atau pembuatan hole. Dalam proses pengisian elektron pada pita energi ini, distribusi elektron mengikuti distribusi Fermi Dirac. Karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai penerapan fungsi distribusi statistik Fermi Dirac pada semikonduktor. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, bagaimana karakteristik dari semikonduktor. Yang kedua, bagaimanakah penerapan statistik Fermi Dirac pada semikonduktor. Next. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dari semikonduktor. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan statistik Fermi Dirac pada semikonduktor. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada bab kedua yaitu kajian teori dengan yang dibacakan oleh saya sendiri. Fungsi distribusi statistik Fermi Dirac. Untuk setiap jenis statistik diasumsikan bahwa entropi adalah sebanding dengan logaritma peluang termodinamika dan bahwa suatu keadaan setimbang. Entropi sistem bernilai maksimum. Hal ini berarti ln W bernilai maksimum sehingga D ln W sama dengan 0. Berdasarkan persamaan W sama dengan produk N faktorial per N faktorial, N dikurang N faktorial akan diperoleh persamaan baru seperti yang tertera pada layar berikut. Karena jumlah sel sangat besar, dengan demikian N dan Ni merupakan bilangan yang sangat besar, maka dapat digunakan pendekatan Stirling sehingga persamaan ln W sama dengan sigma N ln N dikurang ln N I faktorial dikurang ln N dikurang Ni akan menjadi seperti yang tertera pada layar.
Jika jumlah partikel dan energi total adalah konstan, akan terdapat persamaan kondisi seperti berikut. Dn sama dengan sigma dni sama dengan 0, du sama dengan sigma wi, dni sama dengan 0. Untuk mempermudah perhitungan, kalikanlah persamaan pertama dengan min ln B dan persamaan kedua dengan min beta yang terdapat pada layar berikut. Persamaan 3 dan persamaan 4, dan kemudian ditambahkan dengan persamaan D ln W sama dengan sigma ln N dikurang Ni per Ni, dNi sama dengan 0, maka akan terbentuk persamaan baru seperti berikut. Oleh karena suku sigma ln N dikurang Ni per Ni dikurang ln B dikurang beta Wi, dan Ni saling bebas dalam artian jika dNi sama dengan 0, maka sigma ln N dikurang Ni per Ni dikurang ln B dikurang beta Wi tidak sama dengan 0. Dan sebaliknya, jika sigma ln N dikurang Ni per Ni dikurang ln B dikurang beta Wi sama dengan 0, maka dNi tidak sama dengan 0. Namun, agar Ni per N terdefinisi, maka sigma ln N dikurang Ni per Ni dikurang ln B dikurang beta Wi. Persamaan 6 dikenal dengan fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk keadaan probabilitas termodinamika maksimum. Ni dikurang N sama dengan 1 per beta eksponensial, 1 per B eksponensial dalam kurung beta Wi ditambah 1. Bab kedua yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh Rifka. Kepada Rifka disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan. Yang pertama itu tentang semikonduktor. Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan sebuah IC. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon, germanium, dan gallium arsenida. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen. Pasir, kaca, dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang banyak mengandung unsur silikon. Next, Bu. Selanjutnya itu pita energi. Berangkat dari teori atom, dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron berada pada kulit-kulit atom berdasarkan tingkat-tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti kulit atom yang ditempati oleh elektron, maka energi ikat elektron semakin besar dan sebaliknya. Tingkat-tingkat energi pada kristal dapat seperti atom tunggal yang dapat dilihat pada gambar 2. Interaksi antar atom pada kristal hanya terjadi pada elektron di kulit terluar. Berdasarkan azas Pauli, pada suatu tingkat energi tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan yang sama. Jadi apabila terdapat lebih dari satu elektron yang pada keadaan yang sama, akan terjadi pergeseran tingkat energi. Hingga tidak pernah terjadi tingkat-tingkat energi yang bertindihan. Pita energi adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang samakan saling berhimpit. Yang di samping adalah gambar 2, yaitu tingkat energi pada atom tunggal dan pita energi pada kristal. Next, Bu. Penentuan pita energi secara rinci
dibicarakan di fisika kuantum. Namun secara sederhana akan ditunjukkan sebagai contoh penentuan struktur pita energi pada bahan padat kristal. Pada gambar 3 dapat dilihat ilustrasi struktur pita energi untuk kristal isolator, kristal semikonduktor, dan kristal isolator, di mana pada keadaan kesetimbangan, pita energi tersplit menjadi dua bagian dan dipisahkan oleh daerah di mana elektron tidak bisa bergerak atau beroperasi. Daerah ini disebut daerah terlarang. Pita atas dinamakan pita konduksi dan pita bagian bawah dinamakan pita valensi. Gambar di samping adalah gambar 3, yaitu struktur pita energi untuk yang pada gambar A bahan isolator, pada gambar B bahan semikonduktor, dan pada gambar C bahan konduktor. Next, Bu. Selanjutnya itu fungsi distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor. Penerapan fungsi distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor terdapat pada pengisian pita energi dalam semikonduktor, di mana elektron dari pita konduksi yang akan mengisi pita valensi pada semikonduktor harus memiliki besar energi melebihi energi gap dari semikonduktor itu sendiri, sehingga bahan tersebut akan terkonduksi dan akan menghantarkan arus listrik. Distribusi Fermi-Dirac. F epsilon sama dengan 1/1 ditambah eksponensial E dikurang EF per KBT. Di mana epsilon F disebut dengan energi Fermi atau level Fermi. Sebuah sistem non-interacting dengan quantum state discrete. Sistem tersebut dikontakkan dengan reservoir pada temperatur T. Dengan epsilon I dan epsilon J sebagai energi total dari partikel pada state I dan J berturut-turut, di mana Wij merupakan probabilitas dari elektron dari state I berpindah ke state J dalam satuan waktu. Rata-rata jumlah partikel yang membentuk transisi dari state I ke state J adalah AT eksponensial min EI per KB kali T Wij. Next, Bu. Persamaan kerapatan. Kita menggunakan distribusi Fermi-Dirac pada persamaan berikut. N sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga GC epsilon F epsilon D epsilon. Sehingga untuk kerapatan elektron akan berlaku persamaan berikut. N sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga GC epsilon D epsilon per 1 ditambah eksponensial E dikurang EF per KB kali T. Persamaan yang sama juga berlaku pada hal dengan kerapatan P untuk energi di bawah valensi band minimum X epsilon F. Seperti yang terlihat pada layar. Kerapatan elektron dan hol dapat dihitung lebih jelas dengan menggunakan pendekatan parabolik band dengan massa efektif isotropik. Seperti yang terlihat pada layar. Next. Dengan kerapatan efektif dari state sebagai berikut. NC dan
NC dan NF yang terlihat pada layar, dan dengan integral Fermi sebagai berikut. F1/2Y sama dengan 2 per akar Pi integral 0 sampai tak hingga akar X dx per 1 ditambah eksponensial X kurang Y. Pada kasus non-degenerate EC kurang EF besar KB kali T, dan EF dikurang EV besar KB kali T. Integral Fermi di atas dapat diganti dengan fungsi yang lebih sederhana, yaitu seperti yang terlihat pada layar, sehingga kerapatan elektron akan menjadi N sama dengan NC eksponen EF dikurang EC per KB kali T, dan P sama dengan NT eksponensial EF kurang EF per KB kali T. Next, put. Selanjutnya yaitu semikonduktor, penjelasan tentang semikonduktor intrinsik. Kristal semikonduktor murni yang belum terkontaminasi atau ditambahkan oleh atom-atom lain disebut dengan semikonduktor intrinsik. Dalam hal ini, pita konduksi elektron hanya dapat terpenuhi oleh valensi sebelumnya, dan elektron tersebut akan meninggalkan lubang pada pita valensi. Jumlah elektron pita konduksi adalah sama dengan jumlah hol pada pita valensi. Seperti yang terlihat pada layar, kerapatan intrinsik Ni pada kasus non-degenerate pada persamaan 9 dapat dihitung dengan persamaan berikut. Seperti yang terlihat pada layar, untuk energi gap Eg sama dengan Ec dikurang EF berdasarkan persamaan 9 dan 10, maka energi Fermi untuk semikonduktor intrinsik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar. Next. Hal ini menyatakan bahwa T0 energi Fermi terletak tepat di tengah-tengah energi gap. Atau dengan kata lain, pada semikonduktor intrinsik, energi Fermi berkedudukan tepat di tengah-tengah kedua pita energi karena mempunyai jumlah elektron yang sama dengan jumlah hol. Pada kebanyakan semikonduktor pada suhu kamar, energi gap Eg lebih besar daripada KBT. Hal ini menunjukkan asumsi dari non-degenerasi dengan hasil yang sesuai dengan asumsi. Seperti yang terlihat pada layar. Next, put. Selanjutnya yaitu doping. Kerapatan intrinsik terlalu kecil untuk menghasilkan konduktivitas yang memadai. Walau demikian, untuk menghasilkan kerapatan yang lebih besar dapat dilakukan dengan memindahkan beberapa elektron ke dalam kristal semikonduktor, di mana atom tersebut memiliki elektron bebas pada pita konduksi atau hol bebas pada pita valensi. Peristiwa ini disebut dengan doping. Ketidakmurnian ini berkontribusi pada kerapatan dari carrier, yang disebut dengan donor untuk atom yang menyumbangkan elektronnya ke pita konduksi, dan aseptor untuk atom yang menyumbangkan hol pada pita valensi. Pada gambar 5, ilustrasi energi gap dan hubungan dengan Eg, En, dan Ef. Next, put. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, semikonduktor adalah suatu material yang memiliki karakteristik di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor sangat bergantung dari temperatur,
Pada temperatur tertentu, semikonduktor dapat menghantarkan listrik atau bertindak sebagai konduktor. Namun, daya hantar atau konduktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan konduktor. Pada temperatur yang sangat rendah, material semikonduktor akan memiliki karakter seperti isolator. Penambahan jumlah impuritas pada material semikonduktor juga dapat menambah sifat konduktivitas listriknya. Yang kedua, penerapan fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor terdapat pada pengisian pita energi. Energi Fermi dalam suatu semikonduktor merupakan suatu titik berat energi elektron dan hole, atau bisa juga dikatakan sebagai tingkat energi rata-rata dari elektron dan hole, di mana tingkat energi pada bahan semikonduktor tersebut akan mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac berikut. Saran, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari penonton agar makalah ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian hasil diskusi yang kami bacakan. Mohon maaf ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.